Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa baru jurusan Sistem Informasi angkatan 2020 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan melaksanakan salah satu penugasan acara edisi 2020 yang berupa melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa aktif di bidang organisasi lingkup jurusan Sistem Informasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, di sini kami sudah bersama Kak Saharani Aspriani Cahyono, selaku mahasiswa jurusan Sistem Informasi Angkatan 2019 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, yang merupakan salah satu anggota dari ISCOM, yakni Information System Community. Nah, sebelum memasuki sesi wawancara, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Isyana Falda Khairullah Fernanda, NPM 2008 2010 142 dari kelompok Pisces. Nama saya Fenira Citra Sabrina, NPM 2008 2010 174 dari kelompok Pisces. Nama saya Usmanuddin Iswanti, nomor NPM 2008 2010 126 dari kelompok Scorpio. Saya Safina Nurrahma, NPM 2008 2010121 dari kelompok Aries. Nama saya Alvin Murad, NPM 2008 2010023 dari kelompok Pisces. Nah, sebelum sesi tanya jawab ini dimulai, Kak Saharani boleh untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Semuanya, Assalamualaikum. Nama aku Saharani Aspriani Cahyono. Tapi kayaknya kalau dipanggil Saharani kayak kepanjangan, kalian bisa manggil Saha nggak? Bapak Saha gitu. Biasanya juga manggil Saha gitu. Oh iya. Aku jurusan Sistem Informasi angkatan 2019. Jawa Timur. Ya. Oke, ini sesi tanya jawab. Aku mulai ya. Yang pertama, pertanyaan dari saya dulu. Nah, gini Mbak. Kenapa sih Kak Saharani memilih ISCOM sebagai organisasi yang Mbak Saharani ikuti, dan alasannya itu apa? Kayak untuk ikut di ISCOM itu Kak Saharani alasannya itu apa? Yang pertama kan ISCOM tuh kayak apa ya, kayak wadah belajar gitu loh, wadah belajar bersama. Jadi karena tujuannya ISCOM memang seperti itu, jadinya aku ya pengen untuk gabung ke ISCOM, ya gunanya buat belajar bareng-bareng, buat nambah pengetahuan. Itu sih. Nah, kalau udah kan Kak Saharani udah jadi anggota ISCOM. Nah, gitu tantangan terberatnya itu apa sih, Kak? Jadi anggota ISCOM gitu. Tantangan terberat? Iya. Selama menjadi anggota. Sebenarnya nggak pernah mikirin ada tantangan yang berat-berat gitu sih. Kayak mungkin lebih ini lebih ke organisasi ya, bukan ke ISCOM-nya ya? Iya, kayak jadi anak organisasi gitu. Tantangannya tuh kan kita kan di organisasi tuh nggak sendiri-sendiri, ada banyak orang. Jadi kayak kita tuh kayak nggak boleh mikirin diri sendiri gitu loh. Jadi ya harus nurunin kemauan sendiri, karena di situ tuh ada banyak orang. Yang mau menang tuh nggak cuma kita gitu loh, ada banyak orang. Jadi kayak harus nurunin ego lah. Nah, gitu setelah Kak Saha masuk di ISCOM ini, ada nggak sih Kak kayak aku nyesel nih kayak masuk ISCOM apa gimana gitu? Soalnya mungkin antara jadwal pas di ISCOM sama kayak deadline tugas bareng apa gimana gitu, akhirnya kayak muncul rasa nyesel gitu, ada nggak sih Kak? Enggak sih, nggak ada. Paling kayak ngerasa, bukan nyesel sih, kayak ngerasa aduh teman-temanku pinter, aku bisa nggak ya kayak gitu sih. Bukan lebih ke nyesel masuk gitu loh, lebih ke takut kalau ini takut nggak bisa nyesuaiin sama mereka, lebih kayak gitu.
aku izin bertanya. Tiga. Skill apa aja sih Kak yang harus dimiliki buat jadi anggota ISKOM gitu atau organisasi lah? Skill. Kayaknya skill yang paling utama tuh niat. Kalau kamu nggak niat masuk organisasi, ya mending nggak usah gitu loh. Ya pokoknya kalau apa ya, kalau niatmu tuh emang pengen di situ, ya terusin aja, nggak usah niat setengah-setengah gitu. Jadi kayak yang paling utama tuh niat. Kayak skill-skill apa sih, kayak skill-skill yang lain tuh kayak bisa diajar bareng-bareng, kayak kita bisa belajar bareng-bareng gitu loh, kayak itu bisa terakhir, pokoknya niat dulu. Terus visi dan misi Mbak Sarah nih pas masuk ISKOM itu apa kalau boleh tahu? Ini sama kayak tadi ya, alasan masuk ya, visi misinya ya pengen belajar, pengen aktif di organisasi gitu. Ya kayak gitu sih. Terus pengaruh organisasi terhadap kehidupan Mbak Sarah nih sekarang itu apa aja? Ya jadi lebih banyak tahu gitu. Ya pengaruh organisasi ya lebih kenal sama cutting gitu. Maksudnya kayak bukan kenal ini ya, maksudnya kayak kita menambah relasi gitu loh sama cutting itu. Terus kayak juga menambah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini juga bisa didapat dari cutting itu. Jadi bisa kenal cutting, bisa dapat pengetahuan juga. Nyambung nggak sih jawabannya? Iya, nyambung nggak, Mbak? Nyambung nggak, Mbak? Aku takut. Oke, makasih. Selanjutnya, Anti. Udah. Izin bertanya ya Kak ya. Menurut Kakak sendiri, apa sih seberapa pentingkah organisasi bagi Kakak itu? Seberapa pentingkah organisasi bagi Kak Zahra nih? Seberapa penting? Ya Seberapa penting gitu. pentingkah? Penting soalnya kan organisasi kan kita itu kayak kayak banyak orang gitu loh. Kalau ya aku ngerasa kalau misalnya kita kayak kumpul-kumpul sama banyak orang itu tuh kayak kita bentar aku kok kayaknya nggak apa. Kayak kita jadi bentar ya. Iya, Mbak. Penting karena jadinya kita jadi ketemu banyak orang, kita jadinya bisa kenal sama karakternya orang masing-masing gitu loh. Terus juga berpengaruh ke, kalau menurutku ya, itu berpengaruh ke dunia kerja, meskipun nggak tahu dunia kerja kayak gimana. Pokoknya kayak merasa kalau misalnya kita nggak ikut organisasi, kita nggak tahu dunia kita nggak tahu orang-orang lain kayak gimana. Terus begitu kena dunia kerja yang harus ketemu banyak, kita jadi nggak ngerti, jadi bingung, jadi kaku. Paham nggak sih? Oh ya, Iya. ya paham. Lah kan Kak Zahra ini kan anak organisasi ya. Lah menurut pandangan Kak Zahra ini sendiri itu kalau lihat anak yang kayak kupu-kupu gitu, gimana sih Kak? Kuliah pulang nggak ikut organisasi sama sekali gitu, gimana Kak? Menurut Kakak sendiri? Kalau menurut aku tuh kayak nggak apa-apa, kayak terserah dia gitu loh. Mau dia kuliah pulang, mau dia kuliah rapat tuh kan kayak terserah dari diri sendiri. Terus kita juga jangan nyalahin, kamu kuliah pulang, kan kita nggak pernah tahu alasan seseorang melakukan itu gitu loh. Jadi kayak ya nggak apa-apa gitu loh. Oh, Emang dia maunya kuliah pulang ya gimana? Masa kita marahin kamu tuh nggak boleh gitu kan ya siapa sih? iya. Baik. Terus pertanyaan selanjutnya ya. Dalam sebuah organisasi kan biasanya kan ada program kerja. Lah menurut Kakak ini sendiri itu seberapa pentingkah realisasi dari proker tersebut? Mengapa demikian? Realisasi ini maksudnya apa?
kayak terwujud apa enggak? ya gitu. terwujudnya ya penting nggak sih terwujudnya proker tersebut gitu loh Kak. Ya menurutku penting karena apa ya? Kalau nggak ada proker, terus organisasinya ngapain gitu loh? Nganggur. Ya kan kayak misalnya Iya. di Hima ada divisi kaderisasi, terus nggak ada proker kayak dimensi edisi, terus ngapain gitu. Jadi kayak menurutku ya penting gitu loh. Proker sama organisasi itu kayak ada satu paket. Kalau nggak ada salah satunya nggak bisa maju organisasi itu. Ya, baiklah. Terima kasih, Kak. Berapa? Izin bertanya. Ya. Itu yang pertama, apa maksud esensi komitmen menurut Mbak Syarani? Apa nih maksudnya nih? Aku nggak paham. Apa esensi? Maksudnya itu apa ya? Arti komitmen menurutku gitu kan? Ya makna komitmen. Komitmen itu kayak janji. Ya apa menurutku? Ini maksudnya komitmen di organisasi kan? Iya Mbak. Jadi menurutku kita tuh kalau misalnya udah masuk sebuah organisasi itu kayak nggak boleh setengah-setengah, harus tanggung jawab gitu loh. Kayak emang apa dari awal komitmennya ini kayak jawabannya kayak tadi yang aku bilang ini tuh jawaban apa ya? Skill apa yang harus dimiliki itu kayak kayak gitu sih Kak. Emang niatnya, emang komitmennya sama organisasi itu ya harus sampai akhir, nggak boleh setengah-setengah di jalan. Nyambung nggak sih? Bener nggak jawabannya? Ya bener. Lalu penerapan esensi tersebut dalam organisasi itu seperti apa Mbak? Kalau di ISKOM, ya di ISKOM itu kayak misalnya ada pertemuan rutin, yaitu ikut pembelajaran rutin. Itu ikut, itu jangan bolos gara-gara sore males gitu. Ya emang apa ya? Emang jadwalnya segitu gitu loh. Emang kayaknya dia emang komitmennya udah masuk berarti harus menanggung resiko. Misalnya apa kalau offline kan emang sore kan jam 3:30 gitu. Ya harus dilakuin. Gitu. Terus kalau misalnya ada materi yang misalnya ada cutting yang ngasih materi gitu ya dipelajari kayak gitu-gitu. Bagaimana penerapan ya? Pertanyaan terakhir, pernahkah Mbak Syarani mengalami masalah dengan rekan organisasi? Yes, comment. Iya. Kok nggak pernah sih, kayaknya nggak ada. Kalau di luar itu mungkin? Di luar ISKOM nggak ada. Di luar ISKOM kayaknya pernah deh zaman-zaman SMA gitu. Tapi kan kita kan kayak satu tim gitu loh. Kayak kita nggak boleh terus-terusan ada masalah gitu. Kita harus nyelesain gitu. Karena kita tuh di situ tim. Kalau timnya satu anggota ada yang hancur, ya nggak bisa gitu. Ya harus diselesaiin baik-baik. Baik Mbak, terima kasih. Yang terakhir ya. Izin bertanya. Mukanya mana ini? Kenapa Mbak? On cam. Mukanya kok nggak ada? Nah. Mbak izin bertanya. Semisal Mbak Syarani ini menjadi ketua sebuah organisasi. Apa sih yang bakal Mbak lakuin pertama kali? Aku bakal aku lakuin. Ya aku bakal ini sih kayak buat anggotaku itu kayak semangat ikut organisasi itu gitu loh. Jadinya mereka
mereka nggak cuma semangat di awal tapi semangat di akhir juga gitu. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan kalau jadi ketua? Iya. Ya, Apa kayak ya aku harus, yang pertama tentunya aku kayak harus bertanggung jawab sama iniku kan, sama organisasiku, ya sama organisasiku. Nah, terus aku juga, nah ya bertanggung jawab itu pasti. Aku harus ya kayak mikir-mikir bloker-bloker apa yang nantinya akan dilakukan di organisasiku itu. Nah, menurutku gimana blokerku itu bakal berjalan dengan lancar. Tentunya aku harus punya anggota yang ini kan, yang solid sampai akhir. Nah, gimana caranya aku harus buat anggotaku itu kayak semangat buat join ke organisasi itu. Jadinya blokernya itu berjalan lancar, terus mereka juga bakal stay, mereka juga bakal tetap di organisasiku itu dari awal sampai akhir. Ini jawabannya. Oke, siap-siap. Lanjut, Mbak. Bagaimana Mbak Syarani ini bisa percaya diri dan caranya mengakrabkan diri gitu, apalagi terhadap maba-maba. Kita kan semua maba-maba, Mbak. Selain Mbaknya. Gimana sih caranya? Mengakrabkan diri ya. Gimana ya? Aku juga baru ketemu secara ini juga baru sekali ya. Pas di Menfi juga pada Mungkin ada tips-tipsnya gitu. Gimana ya? Kebetulan kan aku emang suka ngomong kan. Emang suka ngomong. Jadi kalau misalnya percaya diri sama mengakrabkan diri buat aku tuh gampang-gampang. Ya, gampang-gampang susah sebenarnya. Soalnya aku kan kalau misalnya aku lihat di story-storynya teman-temanku kan pada ini kan kayak pada kumpul-kumpul di Surabaya gitu kan juga pernah ikut lah. Kayak misalnya aku kok lihat story-nya siapa aja ya, itu pada kumpul-kumpul sama maba gitu kan biasanya juga ikut. Enggak, Belum pernah. Belum. Biasanya yang kumpul tuh yang ini Mbak, yang kayak deket-deket dari UPN gitu. Iya, itu kan juga termasuk cara mengakrabkan diri ya. Tapi karena ini posisinya jauh juga gimana ya, susah ya. Ya bagaimana cara mengakrabkan diri ya? Kalian kalau mau ngomong sama mau cerita sama aku ya cerita aja. Aku juga nggak ngerti gimana jawab ini. Juga nggak Oke, siap. Lanjut ya, Mbak, lanjut. Oh. aku ngerasa jawabanku belum menjawab loh. Nanti menjawab pertanyaanmu sebenarnya. Gimana cara mengakrabkan diri? Ya gimana ya? Ya kalian kalau misalnya mau tanya-tanya ke aku nggak apa-apa. Kan udah siapa namanya si Valda udah punya kontak lainku. Terus kalian juga udah tahu nomorku dari WA ya. Ya kalau kalian tanya-tanya, kalau aku bisa jawab ya tak jawab. Ya kalau nggak bisa ya maaf aja. Nomor tak kok dengan aku. Bagaimana? Ya tanya ya sering-sering ngobrol-ngobrol lah kayak gini. Oke sih, berarti sering menjawab. Aku nggak yakin tuh menjawab sebenarnya. menjawab kok. Berarti kan harus sering kontak gitu ya, Mbak? Satu sama lain. Sering ngobrol-ngobrol lah. Ya. Oke, siap. Lanjut, terakhir Mbak pertanyaannya. Apa ada hal yang buat Mbak Syaharani ini takut atau cemas dalam ikut berorganisasi? Jatuhnya kayak curhat nanti kalau aku ngomong gini. Gak apa-apa Mbak, curhat juga. Ini agak curhat, bukan curhat sih. Iya, nggak apa-apa Mbak. Apa yang ditakutkan kalau apa yang membuat cemas? Aku dalam organisasi aku tuh takut
kalau aku nggak disuka sama orang. Jadi kalau misalnya di organisasi itu ada yang nggak suka sama aku, jadinya kan apa ya? Itu membuat organisasi itu kayak nggak nyaman gitu loh. Jadinya mereka nggak nyaman sama aku gitu. Jadi aku takutnya gitu sih. Jadi kayak ya kayak gitu, kayak misalnya kumpul-kumpul terus ada aku di situ, terus ternyata ada yang nggak suka sama aku, jadinya kan keadaannya kan kayak nggak enak gitu loh. Aku sebenarnya takutin itu sih. Aku takut kayak gitu. Ini kayak ngomong kayak gini sih aku takut sama kalian. Aku takut jawaban nggak sesuai gitu loh. Takut salah Sesuai kok, ngomong. Mbak. Masuk. Yang penting kalau udah dijawab. Iya, terus kok diliput sama YouTube sih kan? Iya. Mbak, aku tanya satu lagi, gak apa-apa. Iya, tanya lah. Kan kalau seumpama di Iskom kan kayak ada rapat-rapat gitu kan ya, Mbak ya? Nah, kalau seumpama kayak pas lagi rapat, terus deadline itu juga mepet banget gitu, cara ngatur waktunya gimana, Mbak? Ada kayak, oh nyelesain deadline dulu apa gimana? Kayak ada prioritas apa enggak gitu, Mbak? Cara ngatur waktunya. Jujur aja ya, apa kalau misalnya kan aku juga baru jadi anggota SK kan 2020 Februari. Nah, Maretnya kan udah pandemi kan sebenarnya itu. Tapi kita sempat ketemuan, sempat ada pembelajaran juga sih. Tapi jujur aja aku belum pernah ngerasain kayak rapat terus dikejar deadline gitu. Pas iskom belum pernah sih. Cuma tapi kalau misalnya itu terjadi, ya menurutku sih ngeduluin tugas sih. Kalau aku gitu. Nanti kalau misalnya kita ngomong alasan yang jelas itu ini kok dibolehin kok biasanya. Berarti tugas tetap nomor 1 ya, Mbak ya? Oke, sesi wawancara sudah selesai. Saya tutup. Terima kasih untuk Kak Saharani yang sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara bersama kami. Dan terima kasih juga untuk Kak Saharani atas ilmu dan informasi yang tadi telah disampaikan saat sesi tanya jawab. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak Sarani. Terima kasih. Bye-bye.